Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke mata pelajaran fikih khusus untuk kelas 8 MTS. Kita akan membahas tentang materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, coba kalian amati 4 gambar berikut. Kira-kira bisakah kalian membedakan mana yang sujud sahwi, mana sujud tilawah, mana yang sujud syukur? Untuk mengetahui perbedaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, mari kita coba kupas satu persatu. Yang pertama, sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi, bahasa Arab, berasal dari kata saha yashui sahwan, yang bermakna lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad sholat, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat, atau karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan tersebut berapa, 2 atau 3, maka sunnah yang dia tinggalkan yang berupa sunnah abad atau sunnah yang lupa atau ditinggalkan boleh diganti dengan sujud sahwi. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan cara 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dapat juga dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulangi lagi, bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Hafal ya. Baik, sekarang kita bahas sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi dapat dilakukan karena beberapa sebab. Yang pertama, karena meninggalkan sunnah abad dengan lupa. Contohnya kunut di waktu subuh dan tahiyat awal. Yang kedua, sujud sahwi dapat dilakukan jika kita ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Artinya ragu-ragu di sini, sudah saya kerjakan apa belum ya? Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ruku 2 kali, atau berdiri waktu ya harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi. Karena apa? Karena dia lupa jumlah rakaat. Yang keempat, sujud sahwi terjadi karena memindahkan rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Fatihah ketika ruku, atau membaca at-tahiyat ketika berdiri, dan lain-lain. Yang terakhir, ragu jumlah rakaat. Contohnya, kita sholat zuhur. Di tengah sholat, kita lupa. Saya sudah mengerjakan 2 rakaat apa 3 rakaat. Maka disunnahkan dia mengambil yang 2 rakaat, artinya yang terkecil. Dan ketika tahiyat akhir, duduk seperti tahiyat awal. Sebelum salam, dia melaksanakan sujud sahwi. Kemudian kapan sih sujud sahwi itu dilakukan? Apa sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam, ada juga dilakukan sebelum salam. Yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam karena lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam, atau ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan orang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat, seperti halnya yang barusan kami terangkan tadi. Yang kedua, sujud sahwi juga terkadang dilakukan setelah salam jika terdapat penambahan jumlah rakaat salat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan, dan kesemuanya itu
baru disadarinya ketika selesai salat. Yang kedua, sujud syukur. Bagaimana ketentuan sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau seorang hamba terhindar dari bahaya atau musibah. Oke. Jadi sujud syukur itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Bisa dipahami ya? Apa saja sih sebab-sebab terjadi sujud syukur? Seorang hamba disunahkan melaksanakan sujud syukur apabila yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah, yang kedua mendapatkan kabar gembira, dan yang ketiga karena terhindar atau selamat dari musibah yang menimpanya. Lalu kira-kira apa syarat dan rukunnya sujud syukur? Yang pertama, syarat sujud syukur suci dari hadas dan najis, baik badan, baik pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat, terkecuali kita tidak menutup arah kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Yang kedua, apa rukunnya sujud syukur? Sujud syukur mempunyai rukun. Pertama, niat. Artinya di sini adalah sengaja akan mengerjakan sujud syukur. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, seperti orang mau sholat. Setelah takbiratul ihram, bersujud sambil membaca doanya sujud syukur. Kemudian setelah sujud, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Jadi setelah membaca doa sujud syukur, dia duduk seperti orang sedang melaksanakan tahiyat akhir. Kemudian salam. Terakhir adalah tertib. Adapun bacaan sujud syukur itu banyak. Hanya saja yang masyhur adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau ketika kita mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajadah, ayat sujud. Maka ketika kita mendengar bacaan tersebut atau kita sedang membacanya, disunnahkan melaksanakan sujud tilawah. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah yang disunnahkan kita melaksanakan sujud tilawah karena mendengarnya. Yaitu yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 13, surat An-Nahl ayat 49-50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58 dan selanjutnya seperti yang saya gambarkan di postingan ini. Oke, selanjutnya akan kita bahas syarat sujud tilawah dan rukun sujud tilawah. Syaratnya sujud tilawah adalah pertama, suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat untuk sujud. Yang kedua, harus menutup aurat. 3, harus menghadap kiblat. Dan yang keempat, sujud tilawah dibaca setelah mendengar atau setelah membaca ayat sajadah. Paham ya? Yang kedua, apa saja rukunnya sujud tilawah? Sujud tilawah ada 6 rukun. Yang pertama, niat untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian takbiratul ihram seperti kita akan sholat. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu sujud sekali. Setelah takbiratul ihram, lalu sujud sekali dengan diawali takbir. Setelah takbiratul ihram,
kemudian kita takbir, langsung sujud. Oke, setelah takbir ihram kita takbir lagi, langsung sujud. Setelah sujud membaca sujud tilawah. Kemudian setelah sujud membaca sujud tilawah, maka duduk seperti tahiyat akhir tanpa membaca tasyahud. Terakhir salam dan tertib, artinya berurutan. Lantas bagaimana tata cara sujud tilawah? Kita bahas. Yang pertama, jika di dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya adalah begitu mendengar ayat sajadah, maka langsung takbir untuk bersujud sekali. Oke, ingat, bersujud sekali seperti kita mau sujud sholat. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat yang tadi. Yang kedua, apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, makmum tidak boleh sujud sendirian. Beda halnya ketika di luar sholat. Jika di luar sholat, begitu kita mendengar atau membaca ayat sajadah, langsung saja kita menghadap kiblat dengan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir, kemudian sujud. Kemudian setelah itu bertakbir untuk duduk, lalu salam. Lalu kira-kira apa yang dibaca ketika kita sujud tilawah? Sujud tilawah hampir masing-masing ayat sajadah itu ada jawabannya masing-masing. Oke. Namun secara masyhur yang paling umum, bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud syukur. Itu saja ringkasan tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.